Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji duriyati wa ala baitihi wa khususan ila ruh sultani Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan ila ruh jumlah rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karmawajah, wa khususan ila ruh jami madahibul arba' Imam Hambali, Imam Hanafi, Maliki, wa khususan ila ruh jami ulama'ina wali sangaf Indonesia, wa khususan ila ruh jami ulama'ina muasinatul ulama, wa khususan ila jami ulama'ina muasis Muhammadiyah, wa usuli mafrimna salati wal akhirin, wa khususan ila jami abaina wa ummatina wa jaddatina wa syekhina muallimina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat min masyalikil ardil maghribiyya wa min yaminha li shimaliyya wa min kafila la tunadama ila yaumil qiyamah, wa khususan ila ruh ahlina wa khususan ila ruh wa khususan ila ruh wa khususan ila ruh jami'a masyayikhina wa sadida muallimina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat min masyalikil ardil maghribiyya wa min yaminha li shimaliyya wa min kafila la tunadama ila yaumil qiyamah, wa khususan ila ruh jami' musannif wa jami'al kutub wa khususan musannif wa mu'allif hadal kitab Tuhfatul Tulab Syai'ul Lailamul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa khususan ila ruh untuk keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dohiran wa batinan, dan juga selalu diberikan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan, agar selalu bisa mendidik dan membimbing kita semuanya selama orang tua kita masih hidup. Ala dunia biniyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa khususan ila ruh untuk keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa diberikan ampunan oleh Allah, baik kesalahannya, kekhilafannya, dan semua dosa-dosanya. Dan juga semoga kedua orang tua kita senantiasa diterima amal ibadahnya, amal jariahnya, dan amal sholatnya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan saat kita dipanggil oleh Allah, kita dipertemukan dengan kedua orang tua kita di surganya Allah. Ala dunia biniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan saya minta barokah Fatihahnya kalian semuanya, dikarenakan nenek dari istri pada hari Rabu kemarin dipanggil oleh Allah SWT. Allah memanggil nenek saya pada usia 107 tahun, yang mana beliau benar-benar sudah sepuh dari orang-orang yang sepuh. Saya berharap Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan menerima semua amal jariahnya, dan digolongkan termasuk orang yang husnul khatimah. Ala dunia biniyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arrifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujib sayyidin. Mohon maaf kalau banyak batuknya karena kondisi saya kurang begitu fit karena semenjak kemarin banyak menerima tamu dari tetangga dan family sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anakku yang mana pada malam hari ini sudah bergabung di live streaming YouTube. Mudah-mudahan pembelajaran Al-Quran pada malam hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan juga mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini mengenai mad qashar, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya baik dari saya sendiri maupun kepada kalian dan juga pada umumnya. Baiklah, kita lanjutkan mengenai pembahasan yaitu mad qashar. Mad qashar ini bukan dua kata ya. Mad sendiri, qashar sendiri. Kalau dipisah mad sendiri itu artinya panjang, dan bacaan mad sendiri juga banyak. Ada mad tabi'i, mad fari dan lain sebagainya, mad jaiz, munfasil dan lain sebagainya yang terkumpul dalam bacaan mad. Namun kalau kita melihat dari qashar sendiri itu artinya pendek. Bukan berarti panjang pendek, bukan. Ya. Ini adalah salah satu dari bacaan gharaibul Quran, bacaan gharib yang terkumpul, dan salah satunya adalah bacaan mad qashar. Mad qashar ini satu kata. Bacaan yang aslinya panjang disebut mad, dan yang bacaan pendek disebut qashar. Bagaimana bisa bacaan di dalam Al-Quran disebut mad qashar, sedangkan memang tandanya mad kan ada alif, waw, dan ya kan? Nah, qashar sendiri apakah nanti bacaannya itu harus dibaca pendek? Sebenarnya bacaan mad qashar ini ada tandanya mad, yaitu alif, waw, dan ya. Namun nanti di salah satu ayat yang memang itu adalah salah satu bacaan gharaibul Quran nanti akan diberi tanda dengan tanda di atasnya, seperti tanda sukun kecil, bukan sukun tapi menyerupai sukun pas di atas bacaan mad. Maksudnya itu adalah bacaan mad tapi dibaca qashar, tulisannya mad tapi di saat membaca itu adalah qashar. Mungkin kita bisa cek langsung di surat Al-Insan ayat 4. Monggo saya mencek surat Al-Insan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ir. Kita fokus dalam kata salasila. Di dalam bacaan atau kata salasila itu la-nya panjang semua. La, salasila, la. Namun bacaan salasila la yang kedua itu di dalam Al-Quran kalian bisa kalian lihat ada tanda sukun di atasnya, namun itu bukan sukun karena dalam alif tidak akan bisa menerima sukun. Ya, alif tidak akan bisa menerima harokat, apalagi sukun. Nah, di situ
alifnya, di atasnya ada tanda untuk mengkosorkan mat. Untuk mengkosorkan mat. Jadi bunyinya bagaimana? Dibaca pendek. Meskipun dalam tulisan ada tanda alifnya, kita sebut mat, namun dalam pengucapannya kita membacanya dengan kosor. Nah, bacaan salasila ini ada dua. Yang pertama, kalau kita mau mewasolkan atau meneruskan, karena di dalam bacaan salasila ini ada kelanjutan, salasila wa aghlalau wa sa'ira. Kalau sampean melanjutkan, mewasolkan bacaan tersebut, maka lanya dibaca pendek. Salasila wa aghlalau wa sa'ira. Salasila, ya. Karena baca pendek harus dibedakan dengan baca la yang pertama. Salasila wa aghlalau wa sa'ira. Kemudian yang kedua dibaca wakof. Di mana letak wakofnya? Pas setelah bacaan salasila. Nah, kalau memang kita membacakan wakof dalam bacaan salasila, maka harus dibaca panjang. Meskipun di situ ada tanda mat kosor lanya. Jadi kalau kita membaca salasila pendek, panjang karena wakof. Nah, kalau kita membaca wasol, salasila wa aghlalau wa sa'ira, maka harus dibaca pendek. Terus ada lagi di ayat Al-Insan, di ayat yang sama, di surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Surat 15 dan 16. Ya. Di situ ada qawariro, bacaan qawariro dan qawariro. Qawariro yang pertama itu dibaca panjang. Qawariro yang kedua dibaca pendek. Karena di situ kalau bacaan qawariro yang kedua, di dalam alifnya ada tanda mat kosor dengan bukti ada tanda sukun kecil, ada tanda bulat kecil di atas alif. Nah, kalau kita memetak-metakkan, sebenarnya bacaan kosor ini ada, kalau kita merujuk kepada Imam Hafiz, bacaan kosor ini ada di beberapa ayat, atau kita menyebutnya sofrun mustadir atau sofrun mustatil. Sofrun mustadir ini tanda lingkaran seperti bola yang seperti saya ucapkan tadi, ada tanda seperti sukun yang tertulis pada lafal yang dikosorkan. Dan ada yang kedua, yaitu sofrun mustatil, yaitu tanda lingkaran yang memanjang seperti bentuk telur burung yang ditulis di atas lafal yang dikosorkan. Jadi ada sofrun mustadir bentuknya bulat, kalau sofrun mustatil bentuknya lonjong. Nah, di dalam bacaan yang sofrun mustadir, saya bisa lihat tadi. Nah, kalau yang bacaan di surat Al-Insan itu termasuk bacaan sofrun mustadir, karena tanda bacaannya, tanda mat kosornya bulat, ya. Bentuknya nolnya bulat. Boleh sampean cek di surat Al-Kahfi, ya, sampean catat di surat Al-Kahfi ayat 23. Ini sofrun mustadir, tanda bulatnya bulat. tanda bulatnya bulat. Kalau yang sofrun mustatil, tanda bulatnya agak lonjong ke atas. Yang pertama, dalam pembagian sofrun mustadir ada di surat Al-Kahfi ayat 23.
ada di ayat 23. Ya. Yang tertulis kita fokus dalam bacaan dalam kata lisai'in. Tulisannya di situ ada alif, ya kan? Di Al-Quran kalian ada alif, namun cara membacanya seolah-olah alif itu tidak ada. Lisai'in. Lisain. Lisain. Terus ada lagi di surat Yusuf ayat 87. Ayat 87. Oke, saya cross check. Buka Al-Quran kalian agar kalian langsung tahu ada di mana bacaan mad qasr ini. Yang pertama Al-Kahfi ayat 23. Terus yang kedua surat Yusuf ayat 87. Ya, ayat 87. Oke. Yang di situ tertulis dalam bacaan tai asu ada alif, terus alifnya setelahnya ada ya, namun di atas tandanya ada tanda sofrun mustadir, tanda bulat. Ya. Tai asu la yai asu, ya di situ tertulis seperti itu. Tai asu ada alifnya, terus tai asu tidak ada alifnya. Cara membacanya hanya beda dalam cara membacanya. Terus di surat Al-A'raf ayat 103. Al-A'raf ayat 103. Monggo sampean cross check. Al-A'raf ayat 103. Sudah. Di surat Yunus ayat 75. Oke. Kalau memang kesulitan untuk mencarinya, saya mencatat dulu nama ayat dan surat-suratnya. Kemudian di surat Hud ayat 97. Surat Hud ayat 97. Kemudian dilanjut surat Al-Mu'minun ayat 46. Ayat 46. Saya ulang. Al-A'raf ayat 103. Surat Yunus ayat 75. Surat Hud ayat 97. Al-Mu'minun ayat 46. Surat Al-Qasas ayat 32. Ayat 32. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 46. Surat Az-Zukhruf ayat 46. Surat Yunus ayat 88. Surat Yunus ayat 88. Dari surat Al-A'raf ayat 103 sampai surat Yunus ayat 88 yang terlengkup dalam Al-A'raf ayat 103, Yunus 75, surat Hud 97, Al-Mu'min 46, Al-Qasas 32, Az-Zukhruf ayat 46 dan surat Yunus ayat 88. Di situ ada bunyi wa malaihi. Wa malaihi. Ya. Wa malaihi. Terus yang keempat di surat Ar-Rum ayat 39. Surat Ar-Rum ayat 39. Di situ bunyinya liar buah. Liar buah. Sudah? Ar-Rum 39. Kemudian di surat Ad-Dahru, Ad-Dahr. Nah, Ad-Dahr sama kayak di surat Al-Insan ayat 4, yaitu salasila. Salasila. Oke. Nah, dari bacaan sofrun mustadir ini harus dibaca pendek, baik wasol maupun wakof. Baik wasol maupun wakof. Sedangkan yang di sofrun mustatil
ini kalau diwakafkan harus dibaca panjang. Kalau diwasolkan harus dibaca pendek. Harus dibaca pendek. Ya. Oke. Dan ayat-ayat atau surat-surat yang termasuk dalam sofrun mustatil antara lain, yang pertama di surat Al-Kafirun. Di surat Al-Kafirun ayat 4. Di mana? Di kalimat ana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana itu ana ya. Di surat Al-Kafirun. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 38. Tulisannya atau bacaannya lakinna, dibaca pendek. Tulisannya panjang. Lakinna. Oke, sudah. Kemudian di surat Ad-Dahru atau Al-Insan ayat 15. Qawariro, tulisan qawariro. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 10. Surat Al-Ahzab ayat 10. Bacaan sofrun mustatil ini kalau diwakafkan maka harus dibaca panjang. Tapi kalau dibaca wasol, dibaca wasol ya, itu harus dibaca pendek kalau diwasolkan. Jadi ada perbedaan antara sofrun mustadir bacaan dengan bacaan sofrun mustatil. Kalau sofrun mustadir baik wasol maupun wakof harus dibaca pendek. Tapi kalau bacaan sofrun sofrun mustatil itu ketika dibaca panjang, ketika diwakafkan harus dibaca panjang. Tapi kalau diwasolkan maka harus dibaca pendek. Oke. Nanti saya cek ada di beberapa surat ya. Dalam beberapa surat. Sedangkan di contoh yang lain yang tidak termasuk dari Imam Hafiz itu, namun ada bacaan qasar yang lain, antara lain di surat Al-An'am ayat 34 min nabai ya. Kemudian Al-An'am ayat 39 may yasha'illah. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 145 saurikum. Di situ ada wawunya saurikum. Ini yang tidak menurut Imam Hafiz. Kemudian di surat At-Taubah wala au da'u. Oke, lanjut. Di surat Maryam ayat 46, di surat An-Naml ayat 21, di surat As-Saffat ayat 68, dan surat Al-Hasyr ayat 13. Kemudian di surat Hud ayat 68, Al-Furqan 38, surat Al-Ankabut 38, dan yang terakhir di surat An-Najm ayat 51. Saya ulang, ini yang tidak termasuk dalam bacaan qasar menurut Imam Hafiz, namun di dalam Al-Quran itu termasuk menurut imam-imam yang lain. Yang pertama di surat Al-An'am ayat 34, surat Al-An'am ayat 39, surat Al-A'raf ayat 145, surat At-Taubah ayat 47, surat Maryam ayat 46, surat An-Naml ayat 21, surat As-Saffat ayat 68,
Surat Al-Hasyr ayat 13, Surat Hud ayat 68, Surat Al-Furqan ayat 38, Surat Al-Ankabut ayat 38, dan yang terakhir Surat An-Najm ayat 51. Berarti banyak ini ya, banyak. Nah, berarti bacaan Mad Qashar ini ada banyak di dalam Al-Quran. Oke. Untuk materi pada malam hari ini terkait Mad Qashar sudah saya jelaskan, hanya beberapa contoh ya, hanya beberapa contoh, namun di semua surat sudah saya sebutkan semuanya, baik yang sofrun mustadir dengan sofrun mustatil, itu dari pendapat Imam Hafiz. Namun ada beberapa pendapat imam yang lain yang jumlahnya ada 13 apa itu surat yang diselain menurut pendapatnya Imam Hafiz, itu pun ada yang termasuk dari sofrun mustadir, ada yang termasuk juga dari sofrun mustatil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar selalu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.